Hal tersulit untuk dilakukan di abad 21 ini. Ini bukan tentang menghasilkan uang. Ini penagihan utang. Tapi gadis kecil yang rapuh ini. Penagihan hutang semudah minum segelas air dingin. Saya hanya melihat gadis dengan kaki disilangkan di atas meja. Membuat panggilan telepon. Ucapkan 2 kalimat secara acak. Pria itu yang secara sukarela mengembalikan uangnya. Selanjutnya, terima kasih tanpa henti. Gadis ini, sebut saja dia gadis pencinta uang. Meskipun keluarga miskin, tidak ada nasi untuk dimakan. Tetapi sebaliknya, ada orang yang memilikinya dan melakukannya dengan sangat baik. Sejak kecil, saya telah mengabdikan diri untuk menjadi bufet versi wanita. Pada usia 7 tahun Bei, dia membawa sisa ayam panggang di rumah. Dijual ke sopir taksi. Hanya dengan 5 uset, dia mendapat 20 uset. Pada usia 20 tahun. Dia menjual rokok, membesarkan saudara laki-laki dan ibu saya. Di usia 21 tahun, dia mendapat surat pemberitahuan dari Universitas Kington. Karena untuk mendapatkan uang kuliah 50,000, dia menjual tiket untuk menonton sepak bola palsu. Selama 3 hari, keuntungan hingga $20. Tapi sekarang polisi mengejar polis. Bawa dia kembali ke stasiun. Dia diadili 40 bulan penjara. Dia tidak punya waktu luang. Mendengar bahwa semua tahanan suka minum yogurt. Jadi dia membuat hubungan dengan pihak penjara untuk membeli yogurt, kemudian menjualnya ke narapidana dengan harga tinggi. Keuntungan akan dibagi 50/50 dengan sisi penjara. Segera dia menjadi pedagang terbesar di penjara. 20 bulan kemudian, dia dibebaskan dari penjara sebelumnya. Tetapi saya menemukan bahwa saudara laki-laki saya mengambil pinjaman untuk membuka bar. Setiap hari Anda harus membayar. Perusahaan penagih utang menelepon setiap hari untuk menagih utang. Ketika saya menerima telepon yang meminta uang, dia mengetahuinya dari mulut penagih utang. Setiap kali hutang ditagih, Anda bisa mendapatkan keuntungan hingga 10%. Dalam sekejap dia sadar kembali. Dia sadar bahwa ini adalah pekerjaan untuk menghasilkan uang. Dia pergi ke bos perusahaan penagih utang. Dia ingin melamar menjadi penagih hutang. Tetapi bos perusahaan melihat bahwa dia kecil dan lemah. Tidak ingin mempekerjakanmu. Dia memberitahu bos, dalam sebulan, dia sendiri dapat menyelesaikan target pekerjaan sebesar $3 juta Amerika Serikat. Bos tidak membuang kata-kata lagi. Pertimbangkan untuk memberikan sedikit pijatan kepada karyawan terburuk perusahaan. Dia menjabat dengan lancar, dan papan namanya. Kejutkan semua orang di perusahaan. Mulailah. Dia tidak terburu-buru untuk membuat panggilan telepon. Dan Anda menganalisis setiap tagihan satu persatu. Pekerjaan semua orang, dengan usia dan status sosial. 3 hari kemudian, dia membuat panggilan telepon ke debitur yang hanya bisa mengandalkan ibunya. Dia mengatakan jika dia tidak membayar hutang, ibumu akan tahu cepat atau lambat. Sampai saat itu, Anda bahkan tidak ingin pulang. Nama yang bergantung pada ibunya mendengarnya dan membayar. Juga, terima kasih telah mengingatkan saya. Dia membuat panggilan telepon ke wanita paruh baya. Katakan jika Anda tidak membayar hutang, maka kredibilitas Anda akan berkurang. Mempengaruhi pekerjaan suaminya. Dan seperti itu, pernikahan akan jatuh. Wanita parubaya itu segera membayar setelah mendengar itu. Selanjutnya, terima kasih. Pertahankan pernikahanku sebagai gantinya. Setengah bulan kemudian, dia membuat panggilan telepon ke banyak orang. Semua orang membayar hutang pada gilirannya. Setengah bulan itu, dia menyelesaikan tujuannya 3 juta. Bos menatapnya dengan mata terkejut. Dan beri dia tagihan yang belum selesai. Awalnya, penagihan utang adalah profesi yang tidak memiliki gelar resmi ofisial. Dan hutang yang harus dia klaim kali ini adalah kasus kesulitan ganda. Peminjam telah meninggal selama 20 tahun. Sekarang hanya istri tua yang bingung yang tersisa. Tapi ini untuknya. Itu hanya sepotong kue sayuran. Dia membawa kue ke rumah orang itu. Katakan padanya jika Anda tidak membayar. Kemudian nanti hutang ini secara bertahap akan menumpuk. Dan andalkan kepala keturunannya. Pada saat itu, keuntungannya akan sangat tinggi sehingga orang takut kehilangan madunya. Tapi istri peminjam itu mendengar setengahnya. Lalu aku akan melupakan babak sebelumnya. Dia hanya bisa meringkasnya dengan ringkas. Jangan pernah berhenti berbicara tentang membayar. Pada akhirnya, istri peminjam menggunakan uang pensiunnya untuk melunasi hutang. Dan terima kasih karena khawatir mengurangi minat untuk anak dan cucunya atas namanya. Dalam sekejap mata, ini sudah akhir bulan. Prestasi kerjanya mencapai 5 juta. Dia menghitung bahwa dia akan mendapatkan 500.000. Dengan begitu Anda dapat membayar uang sekolah Anda. Tidak berharap bos lain menjadi orang jahat. Beri dia 20.000. Dia ingin berdebat dengan bos. Tapi diancam olehnya. Tidak ada jalan lain. Dia hanya bisa pulang. Tapi dia tidak pernah menurut. Dia pikir bos berutang uang padanya.
Jadi dia pasti harus bertanya padanya. Bagaimana cara meminta uang, yaitu membuka perusahaan penagih utang sendiri. Mencuri bisnis bos lain, dia menggunakan 20.000 lainnya. Dari tangan broker, beli kembali 300 tagihan bank. Dan temukan 5 yang paling mampu. Penjual kosmetik, anak laki-laki India, bibi kulit hitam, pendeta dan pemilik salon rambut teng. Dia memberitahu mereka berlima, profesi kami, tidak ada penagihan hutang, ini tentang membantu orang lain meringankan beban keuangan mereka. Selain itu, Anda harus menggunakan kelebihan Anda sendiri. Temukan titik lemah pelanggan, dapatkan uang kembali dari pelanggan. Di kantor, dia membawa 300 tagihan lainnya berdasarkan warna kulit skin. Kebiasaan hidup, agama dan kepercayaan dibagi menjadi 5 bagian, dikirim ke 5 orang secara bergantian. Seperti yang diharapkan di bawah bimbingannya. 5 orang pada gilirannya mempromosikan kekuatan mereka. Lengkapi faktur dengan cepat. Bocah India memanfaatkan jalur karinya. Membuat banyak imigran India membayar. Pendeta meminjam nama Tuhan. Katanya dia ingin membantu mereka yang menderita untuk keluar dari hutang. Semua orang membayar secara bergiliran. Penjual kosmetik menggunakan cara mereka menjual kosmetik. Buat pihak lain membayar. Dan bibi hitam didasarkan pada warna kulitnya. Buat orang kulit hitam membayar. Pemilik salon rambut menggunakan metode bayar untuk produk perawatan rambut. Buat pihak lain membayar. Sekelompok orang sekuat harimau. Hanya dalam waktu setengah bulan. 300 uang kertas lainnya telah dibersihkan sepenuhnya. Setiap kali Anda mendapatkan komisi. Setelah punya uang, dia akan dari tangan broker, beli 1000 lembar lagi. Tapi gerakannya, mendapat perhatian bos. Bos menelepon untuk mengancamnya, tapi dia tidak menyadarinya. Karena tekanan, sembunyikan semua orang. Tapi bosnya adalah orang yang sangat kejam. Dia mengirim antek-anteknya tanpa henti untuk mengganggu bocah India itu dan yang lainnya. Meskipun tekanannya bertepatan, tapi 1000 aplikasi lainnya masih selesai. Tapi dia tahu, jika Anda hanya mengandalkan uang kecil ini, sangat sulit untuk menggulingkan bos. Jadi dia juga membiarkan 5 karyawannya beli lebih banyak tagihan. Mereka memiliki total 15.000 lembar. Jika Anda melengkapi nomor aplikasi ini, Anda bisa mendapatkan sebanyak 100.000. Dan akan memenuhi syarat untuk melawan bos. Bos juga sepertinya mencium bahaya. Sementara perusahaannya sedang membangun kembali timnya. Saya membiarkan seseorang masuk ke perusahaan untuk mencuri semua pesanan. Kali ini perusahaan Anda benar-benar harus bangkrut. Tetapi 5 karyawan lainnya tidak menyalahkannya sama sekali. Tetapi juga mendengarkan instruksinya. Hadapi bosem. Dia sudah memiliki rencana di dalam hatinya. Dia menemukan mantan pacarnya yang telah lama hilang. Gunakan sebagai pengacaranya. Laporkan nama bos. Polisi segera turun tangan, memburu semua orang di perusahaan itu. Kerumunan anak laki-laki India datang dan mencuri semua pesanan. Setelah kembali, dia sangat senang. Kali ini tidak hanya mendapatkannya kembali 15.000 aplikasi dari diri saya sebelumnya, dan juga menerima 50.000 pesanan dari bosem. Lamaran sudah diterima. Mereka melakukan pekerjaan yang hebat kali ini. Dalam 2 bulan, semua pesanan telah diproses. Mereka berlima, itu menghasilkan uang dengan cepat. Dia juga pertama kali mendapatkan 1 juta. Tepat saat dia bahagia, kemudian menemukan masalah besar. Dia menemukan tagihan pacarnya. Bahkan lebih menakutkan adalah itu. Orang yang dia kumpulkan hutangnya. Banyak orang adalah orang miskin. Setelah orang-orang ini membayar, kemudian mereka semua menjadi pengembara tanpa rumah untuk kembali. Dia juga miskin sebelumnya. Apakah Anda setuju dengan orang-orang ini? Hati nurani mulai khawatir. Pacarnya untuk pekerjaan penagihan utangnya. Salahkan dia, karena ini bukan bisnis yang bersih. Itu sudah ilegal. Pada saat ini, tangan master dilepaskan. Dan mencela dia. Polisi tidak menerima 1 juta dari dia, dan membawa ibu dan adik laki-lakinya ke stasiun interogasi. Kali ini dia benar-benar marah. Dia mengambil pistol untuk menemukan bosnya. Mau ambil resiko sama bos. Bos juga mengeluarkan yang terbaik. Menggoda semua jenis gadis. Tak terduga, gadis lemah yang mencintai uang. Saat menghadapi pria tinggi seperti itu. Dan tidak ada rasa takut di hatiku. Dia mendekati bos. Tendangan maut yang hebat. Tendangan itu membuat bos merasa skeptis tentang kehidupan ini. Bos bergegas ke depan dan mendorongnya ke tanah. Dia menggunakan ujung tombak. 1 pukulan bikin bos pusing. Pada saat ini, pacarnya membawa polisi. Dan bawa dia ke kantor polisi. Di ruang interogasi, dia melihat ibunya ditangkap. Dia meminta maaf kepada ibunya. Dia bilang dia terlibat dengannya. Kata ibunya lagi, ini bukan salahku. Sebagai seorang ibu, dia tidak memiliki keberanian. Tidak ada uang untuk memberi saya kehidupan yang baik. Sekarang dia benar-benar mengerti ibunya.
dan mulai menyesali waktu. Tapi dia sewenang-wenang marah dengan ibunya. Tapi dia tidak bisa memaafkan tangan tuannya. Tapi kamu harus membuatnya bayar harga $1 juta Amerika Serikat. Dia meminta pacarnya untuk menyelamatkannya. Dia memanggil orang-orang bos ke bar. Dia memberitahu bos, kita seharusnya tidak melakukan itu. Tapi kita harus bersatu. Kumpulkan hutang bersama. Hanya dengan begitu Anda dapat menghasilkan banyak uang. Beli villa, beli mobil mewah. Orang-orang di sana semua dihangatkan olehnya. Semua orang berteriak untuk melanjutkan pekerjaan penagihan utang. Kaya dan makmur. Pada saat ini, bos menemukan bahwa ada kamera. Polisi masuk sekarang. Bawa semua orang pergi. Ternyata gadis itu dan tim polisi bekerja sama. Selama Anda memiliki bukti kejahatan bos, maka dia akan dibebaskan. Setelah menangkap nama bos, polisi bahkan menggeledah 100.000 lembar uang dari dalam gudang lain. Saat ini, ada faktur sebagai bukti. Untuk tinggal di kantor pacarnya. Dia mengambil kunci dan pergi ke kantor. Ambil semua faktur lainnya, lalu tuangkan brandy di atasnya. Satu percikan untuk membakar mereka semua. Kali ini dia ditangkap lagi. Di pengadilan, hakim memvonisnya 10 tahun penjara. Tapi banyak orang di juri. Semua kekurangan uang di bank. Dan tagihan itu, mereka semua dibakar dengan bersih olehnya. Jadi di bawah campur tangan juri. Dia hanya dijatuhi hukuman 15 bulan penjara. 10 tahun dan bulan kemudian, dia dibebaskan dari penjara. Keluarga dan 5 karyawan lainnya adakan pesta untuk merayakannya. Sebelum makan malam, mereka mengeluarkan $20. Mereka ingin kamu mengambil uang ini. Bersama-sama dengan mereka membangun kembali karir mereka lagi. Karena mereka percaya, dia adalah orang yang berani. Mungkin bawa mereka untuk menghasilkan uang. Setelah mendapatkan pengakuan semua orang, dia sangat tersentuh. Dia bersembunyi di kamar mandi, dan mulailah berpikir apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan uang paling banyak. Gadis ini harus mengatakan, benar-benar jenius yang istimewa. Hanya menggunakan 10 menit, telah memikirkan cara untuk menghasilkan banyak uang. Dia menggunakan uang yang dia peroleh sebagai permainan berburu. Anda harus mulai dengan oligarki keuangan Wall Street. Buka periode yang menjadi milik Anda sendiri. Kemudian dia mulai meneliti, pada sisi negatifnya keuangan, bahwa banyak orang, menjadi mimpi buruk CFO. Dia akhirnya berhasil, ambil langkah pertama di jalan untuk menjadi prasmanan, akhir film. Sejauh mana kemampuan seseorang, tentang seberapa besar kepercayaan yang dimiliki orang ini. Kemana perginya orang yang percaya diri? Bisakah mereka semua menemukan jalan menuju kekayaan? Dalam film ini, gadis ini tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Dia akhirnya bisa dengan percaya diri berbicara pada dirinya sendiri. Saya bisa, saya pasti bisa, yang lain tidak bisa. Apakah masalah orang lain? Di bawah sorakan yang kuat dan penuh percaya diri, dia menjadi juara pencapaian perusahaan penagih utang. Apa yang orang lain tidak bisa lakukan? Di matanya, itu menjadi sangat mudah. Saat berhadapan dengan bos yang mencuri gaji, dia tidak berkompromi, tetapi juga membuka perusahaannya sendiri, dan jaga baik-baik bos jahat itu. Saat menghadapi kesulitan, dia tidak pernah menyerah. Ini tentang menggunakan kecepatan cepat. Pikirkan cara untuk mengatasinya. Hal-hal ini, hanya orang-orang berbakat dengan kepercayaan diri yang bisa melakukannya. Pemeran utama dalam film, apakah lambang banyak orang biasa ordinari? Mereka punya mimpi besar. Karakter utama memiliki mimpi untuk menjadi versi wanita dari Buffett. Tapi kondisi keluarganya tidak memungkinkan dia untuk merangkul mimpi itu. Dia berpikir di satu sisi bagaimana menghasilkan uang. Di satu sisi, dia lulus ujian masuk ke Universitas Kingston yang terkenal. Detail ini, semuanya jelas bagi karakter utama kita. Sebagai orang yang berusaha keras. Dan masing-masing dari kita orang biasa. Semua harus berjuang untuk mimpinya masing-masing. Mungkin tidak akan semegah dia. Tapi setiap langkah, setiap bayangan kesepian di malam yang gelap, itu semua adalah jejak dari usaha setiap orang. Perjuangan semuanya, semua layak dihormati. Baik. Drama kita hari ini berakhir kams. Jangan lupa like, komen, share.